wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bersama kembali hari libur. Hari libur jangan sampai lupa berolahraga. Jalan-jalan atau goes-goes itu penting untuk melatih kaki supaya tidak menua lebih cepat, karena penuaan dimulai dari lemahnya kaki. Kalau ibu-ibu menua itu dari wajah ya. Kalau bapak-bapak penuaan itu dimulai dari lemahnya kaki. Nah, agar tidak cepat menua harus dipakai jalan-jalan kaki ini untuk olahraga. Ya baik, sampai halaman 160 ya. 160. Ya. In al-khulasatu, kesimpulan. Nah, kesimpulan apa tuh tiba-tiba kesimpulan? Ya ini. Jadi wawu itu bisa maknanya ma'iyah. Wawu itu sama ma'iyah. Wawu ma'iyah. Ya, wawu ma'iyah. Kemudian yang kedua wawu at. Yang ketiga wawu isti'nafi. Nah, ini wawu huruf wawu itu. Ma'iyah menunjukkan sama atau sama-sama, maksudnya sama-sama, pangkatnya sama, bersamaan. La ta'kul samakan wa tasrobaban. Ma'iyah, janganlah memakan sama wa tasrobaban, berarti la ta'kul samakan wa tasrobaban. Ma'iyah. Ini artinya kemarin apa Pak? Janganlah kau makan ikan, wa tasrobu labanan, dan meminum susu. Tapi ini ma'iyah berarti dua-duanya dilarang ya. Wa ta'kul samkan wa kalau wawu ma'iyah ada andija wa tasroba labanan gitu ya. Jadi la ta'kul samakan wa tasroba wa tasroba labanan. Jadi dalam waktu yang bersamaan jangan makan dan juga jangan makan susu. Ma'iyah. Wawunya wawu ma'iyah. Kemudian maknanya apa ini? Yanha anil jam'i bainal amaroini ma'an. Jadi wawu ma'iyah itu menunjukkan dua-duanya sama bobotnya. Kalau dilarang makan ikan berarti dilarang minum susu juga. Itu wawu ma'iyah. Maknanya yanha melarang anil jam'i dari semua bainal amaro ini, dari dua perintah. Di asrob, jangan makan dan jangan minum. Kemudian yang kedua, wawu yang punya makna at. Wawunya at. Takul samkan wala tasrob labnan. Kalau ini apa wawu at? Wawu at. Takul, janganlah kau makan samkan ikan wa tasrob labnan. Buahnya ini adalah wawu at. Maka ini tasrobnya sukun nih. Kalau yang atas kan tasroba, karena ada an setelah wawu, karena wawunya wawu ayah, berarti ada an yang tidak tertulis. Nanti disampaikan. Ini menasab lewat tasroba. Kalau wawu atop yang mengatupkan berarti atop tasrob. Atop itu harus seimbang. Kalau jajem. Kalau yang depan jajem, fi'il mudhari'nya, maka yang setelah wawu atop juga harus jajem. La ta'kul sam'an, janganlah kau makan ikan, wa tasrob labnan, jangan minum susu. Nah, apa maknanya wawu atop ini? Makna yanha ani al-kisam samaki wa syurb labani mutlakun. Jadi makan ikan dan
minum susu ini dilarang secara mutlak. Bedanya apa dengan yang pertama? Kalau yang pertama enggak dilarang. Yang dilarang adalah jangan barengan makan sama dan minum susu jangan berbarengan. Kalau yang wau ma'iyah ini ya Pak, yang nomor 1. Jangan makan ikan bareng minum susu yang dilarang. Kalau wau atop ini jangan makan ikan juga jangan minum susu, ini mutlak. Mutlak. Makan ikan dilarang, minum susu dilarang, walaupun dalam waktu yang berbeda. Kalau yang nomor 1 ini waktunya bersamaan dilarang. Seperti jangan minum putrek dan jangan minum putrek itu sama minum spirit ya, yang berbahaya itu ya. Bersamaan jangan. Banyak yang gagal hidup ya. Minum putrek atau minum Coca-Cola itu yang banyak kasus itu. Secara bersamaan yang pertama ma'iyah itu. Jadi minum putrek, minum Coca-Cola atau Sprite bersamaan. Itu banyak kasus itu. Langsung pingsan atau semaput. Yang dilarang dalam waktu yang bersamaan. Tapi kalau makan ikannya nanti misalnya jam 12, kan susunya jam 3, ya enggak apa-apa. Kalau yang dimaksud ma'iyah itu dalam waktu yang samaan makan keduanya barengan. Tapi kalau wau atop yang bawah ini lah, aku sampaikan surah 8 ini mutlak. Nggak boleh ikan nggak boleh minum susu walaupun waktunya berbeda, tetap nggak boleh karena ini mutlak. Yanha anil akli samaki melarang makan ikan, wasur filabani, dan melarang minum susu mutlak aja. Susunya diminum malam Pak, ini ya ikannya siang, tetap aja enggak boleh. Nah, mutlak. Ini wawat. Dan yang ketiga, yang C, alal istiqnafi. Ini wawunya wawu istiqnafi. La takul samkan batasrobu laban. Nah, ini wawu istiqnafi. Wawu istiqnafi itu tanda baca, berarti sudah kalimat baru. La takul samkan. Ini ada wawu di sini, berarti wawunya ini tanda baca. Kalau tanda baca, sudah kalimat baru itu titik. Jangan makan ikan. Ya, titik. Watasrobu labnan. Dan minum susu lah. Minum susu saja. Gitu ya. Anaknya yang hanil akli wa yuzi turbal apa nih? Maknanya adalah melarang makan ikan tapi membolehkan minum susu karena wawunya ini wawu istiqnafi. Wawu istiqnafi, maka srobu ini baknya dalam keadaan doma karena roba. Karena wawu istiqnafi itu dia tidak beramal. Artinya netral, dia tidak bisa menjajemkan atau menasab. Tapi kalau wawu atbu itu dia sesuai dengan maktubnya jajem, maka tasrob. Wawu ma'iyah, nah itu ada an setelah wawu, maka dia harus nasab. Tasrob, bawaan tasrob. Nah baik, wawu itu nanti bisa ma'iyah, wawu ma'iyah, bisa wawu atbu, bisa wawu istiqnafi. Al-khulasat. Salah aja ini baca ini. Al-khulasatu, rangkuman maksudnya ringkasan. Labuta, maka wajib harus fahimal siyak, siapa yang untuk memahami siyak itu konteks ya. Atau labuta min fahmi siyak, maka wajib itu ya, wajib memahami konteks. Konteksnya arahnya kemana wawu itu? Wawunya istiqnafi atau ma'iyah. Di sini labuta min fahmil siyaki. Wajib untuk memahami siyak-siyak itu konteks kalimat. Arah bicaranya kemana kalimatnya itu. Wajib memahami siyak itu konteks kalimat.
Liana qad ita'ana yata'inu qad yata'inu liana karena qad sungguh yata'inu telah menentukan, telah tertentu ahadun hadil aujahi hadil aujahi hadil aujuhu, karena wawu itu sudah ditentukan dari wajah-wajah itu nanti kemana, sudah ditentukan. Kalau dia wawunya wawu rumaiyah bersama-sama dalam waktu yang bersamaan. Kalau wawu matot dia secara mutlak mananya ya. Kalau istinafiyah berarti dia kalimat baru yang terpisah dengan kalimat yang pertama yang sudah tidak ada hubungannya, nggak ada syarat atau jawab syaratnya. Ya yata'inu ahadun hadil aujuh, karena wawu itu jadi sudah ditentukan ke salah satu dari wajah-wajah tadi. Hadil aujuh itu bisa wawu ma'iyah, wajah satu, wawu atop, wajah dua, wawu istinaf, atau wajah ketiga. Bisa jadi sudah ditentukan itu. Masuknya nanti ke 1, 2, atau 3. Wajah yang pertama berarti nanti wawu ma'iyah. Kalau dia masuknya wajah 2, nanti wawu atau ke wajah 3, itu berarti wawu istinafi. Au yatarojahu, atau dipilih. Dipilih. Ahaduha. Salah satu dari 1, 2, 3 ini. Atau yatarojahu itu, rojeh itu dipilih atau diunggulkan ya. Kita sering mendengar Majelis Tarjih Muhammadiyah itu mencari yang dalil-dalil yang lebih kuat yang terpilih. Majelis Tarjih Muhammadiyah itu namanya. Kalau di NU ada Ba'sul Masail, itu ya sama seperti Majelis Tarjih Muhammadiyah. Kalau di NU ada Ba'sul Masail itu ya, membahas masalah kemudian mencari dalil-dalil yang lebih kuat. Nah sama itu. Ya jauh itu memilih, maksudnya mengunggulkan, memilih ahadua, satu dari yang wajah-wajah tadi. Memilih satu dari 3 wajah, Au tazuzu, atau membolehkan kuluha, atau membolehkan kuluha semuanya, semuanya bisa dipakai itu. Dia maknanya bisa 1, bisa 2, bisa 3. Artinya bisa sebagai ma'iyah wawunya bisa, atau bisa istinafi, itu tazuzu kuluha. Bal maroji. Bal muroji'u, roja'a, kembali itu maroji ya. Bal maroji'u fidzalika ila siyaki, maka kembali lagi ke dalam konteksnya, maksudnya. Konteksnya itu nuntutnya kemana? Ke 1, itu berarti wawunya ma'iyah. Kedua, ke wajah yang kedua berarti wawunya wawu atop, atau ketiga wawunya istinafi. Harus lihat konteks maksudnya gitu ya. Karena nanti itu bisa 1, 2, 3 itu bisa kepake semua atau salah satu dari 3. Nah, nanti supaya ini ya lihat konteks maksudnya, simpulan yang dimaksudkan di sini. Baik, kita lanjut. Yang kelima, au. Au bisyartin, dengan syarat takuna bimana ila au ila. Bisyartin dengan syarat sehingga dia bisa menjadi ila ke atau ila kecuali. Ila ke illa ini harus tasdidnya ditekan agar tidak salah dengan ila. Kalau ini tasdidnya nggak dibaca jadi balik ke sini. Illa kecuali. Kepada atau yang illa kecuali.
Pertama, au yang punya makna alati. Au alati bimana ilah. Au yang punya makna ilah. Ilah itu ke atau kepada. Dobituha untuk menguatkan pemahaman atas au yang bermakna ilah itu, dobituha an yakuna makobla yang kodi syai'an pasai'an. Dia harus menjadi apa yang sebelumnya itu terjadi, yang kodi itu terjadi ya, terjadi berlaku syai'an pasai'an itu berurut ya, satu demi satu, satu demi satu. Jadi ada urutan yang mengandung makna syai'an pasai'an, berlaku atau terjadinya itu satu demi satu, syai'an pasai'an. Qaulu syair, seperti perkataan itu pujangga, la astahilana asobah, la astahilana itu sungguh la-nya itu ini la taukid ya, ini la taukid, depannya la taukid, belakangnya juga non taukid, taukidnya double 3. Jadi la-nya sungguh, na-nya non tasdidnya sungguh aku akan menjadikan mudah soba kesukaran, au udrikal muna, au jadi bimana apa ini Pak? Au itu bimana ilah ya, dia ilah itu kepada atau sampai berarti ya. Aunya bimana ilah, udrikal muna, aku mencapai muna cita-cita. Udrika aku menggapai, mencapai, almuna cita-cita. Paman kodat, pama in kodat al amalu ila li sobarin. Maka tidak akan tercapai amal itu keinginan, ila kecuali li sobarin dengan sabar, ya. Keinginan atau cita-cita, harapan itu ya bisa dicapai dengan sabar. Kalau tidak sabar ya susah. Itu orang mancing itu sabar betul itu. Dari pagi, siang, sore itu duduk di situ, Masya Allah sabar betul itu. Maka banyak yang diamu istri itu, tukang pancing itu, diamu istri itu. Sabar betul itu di kolam, dan mancingnya di kolam. Kalau mancingnya di sungai kan itu emang ikan liar, maksudnya ikan alam yang bukan ada pemiliknya. Ini mancingnya di kolam itu. Ngapain mancing di kolam ya, tinggal pakai jala aja, ikannya udah banyak di situ. Dia hobi yang kurang berguna maksudnya. Kalau ingin dapatkan ikan pakai cara yang lebih cepat, pengen berapa kilo tinggal diserok pakai jala, dapat timbang, beli bawa pulang, istrinya bisa masak. Ini segala satu inla faman kodat, dan tidak akan tercapai al amalu, keinginan atau cita-cita, ila li sobarin, kecuali dengan sabar. Saya dulu diingatkan oleh guru saya, salah satu guru saya. Rawi hadis itu kalau pernah menipu, bahkan menipu hewan aja, hadisnya nggak diterima.
ngikuti, agar kambingnya ngikuti Bu ini, bawa daun-daun hijau di atas pundak sambil orangnya jalan, sehingga kambingnya ngikuti tapi nggak bisa makan, hanya mencoba melompat-lompat sambil jalan kambingnya, karena dia rada diangkat itu daunnya itu diangkat ke atas pundak tinggi, lebih tinggi dari kepala kambing gitu ya. Yaitu pengembalanya jalan sambil bawa bawa dahan pohon hijau untuk membawa kambingnya itu mengikuti dia. Tapi tujuannya bukan memberi makan agar dia ikut saja. Itu termasuk nipu hewan ini. Ini termasuk menipu. Bila ada orang seperti ini, kedapatan pernah seperti ini, dan kemudian dia meriwayatkan hadisnya itu ditolak, Pak. Kenapa? Dia nipu kambing. Standar rawi hadis itu tinggi sekali. Apalagi kalau kedapatan pernah nipu orang, lebih ditolak lagi itu hadisnya. Nipu kambing aja enggak boleh. Harus benar-benar orang yang standar kesalihannya itu tinggi banget, itu rawi-rawi hadis itu. Rawi hadis. Standar ininya harus tinggi banget. Ya kalau sekarang waduh susah ya meriwayatkan hadis. Ya kalau sekarang kan sudah dalam bentuk kitab, jadi meriwayatkan adalah dari kitab ke kitab. Saya ya, juga ya. Itu kan perawi itu kan sampai 6 gitu ya, 6 generasi ya. Syarat yang tidak menipu tadi, kayak cerita tentang kambing tadi Ustaz, itu dari mana ininya? Saksinya gitu ya. Kan 6 generasi Ustaz. Iya. Ya. Begini. Bagaimana itunya? Iya. Ini dari sahabat, dari Rasul ke sahabat ke tabiin ke tabiin gitu ya Pak. Tabiin. Ini sudah berapa generasi ini? Terus tabiin lagi, TTT makin banyak ya. TTT sampai kepada hadis yang dihimpun pertama itu Al-Muwatta. Kitab hadis pertama kan Al-Muwatta'nya Imam Malik itu ya. Itu abad kedua ya. Kedua. 100 tahun lebih. Iya, abad kedua. Al-Muwatta itu. Nah, Al-Muwatta ini Imam Malik itu tidak fokus ke rijalul hadis. Jadi hadis-hadis yang beliau susun itu nyampur. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif gitu ya. Karena beliau tidak fokus pada rijalul hadis. Al-Muwatta, kitab Al-Muwatta itu saya udah punya sanadnya. Al-Muwatta itu udah punya sanad ya. Sanad kitab Al-Muwatta. Kemudian Al-Muwatta ini dibacakan di murid-muridnya. Siapa di antara Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu dengar langsung hafal juga itu Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i nanti kan punya murid Imam Ahmad. Imam Ahmad punya Musnad Imam Ahmad yang berisi 35.000 hadis itu. 35.000 hadis. Jadi 1 juta hadis yang beliau hafal Imam Ahmad itu. Beliau bukukan 35.000 hadisnya, Musnad Imam Ahmad itu. Tapi beliau juga tidak konsen di rijalul hadis Imam Ahmad itu. Jadi masih nyampur di hadis kitabnya Musnadnya Imam Ahmad itu ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Masih nyampur. Nah, Imam Ahmad ini punya murid namanya Imam Bukhari. Nah, Imam Bukhari ini yang konsen, Pak. Konsen apa? Konsen meneliti hadis-hadis itu. Beliau mengembara dari satu daerah ke daerah. Apabila ketemu rijalul hadis, perawi hadis itu A, maka dia susuri A ini hidupnya di mana? Di Damaskus. Maka dia ke Damaskus. Itu untuk satu hadis itu perjalanan prosesnya lama Pak. Itu ke luar negeri, ke Damaskus, cari A itu. Setelah ketemu A ini muridnya siapa? Kemudian diteliti juga A ini. Tanya ke sekitar orang-orang sekitarnya itu.
Oh iya, beliau itu sangat soleh, standar hidupnya tinggi, lebih tinggi dari kami-kami. Beliau nggak pernah berani nerjang dosa. Maka dia diberi centang oke, gitu ya kira-kira sekarang. Dimasuk kriterianya. Karena saksi-saksi masyarakat mengatakan secara umum dan masyarakat nggak mungkin bohong ya, semuanya nggak mungkin bohong dan bersamaan. Itu orangnya soleh dan nggak pernah berbohong. Akan ada syarat-syarat rawi itu. Oke, ketemu itu. Masih hidup. Kemudian dicari A ini nerima hadisnya dari siapa? A itu dari B. Dari B. Misalnya dari B. B di mana? B itu di Palestina. Maka berangkat Imam Syafi'i itu ke Palestina. Sampai Palestina B ini sudah meninggal, maka cari tahu anaknya, cucunya untuk menjadi saksi siapa B ini. Begitu. Dicari itu Pak, siapa B itu. Gimana dulu hidupnya. Kalau kedapatan hidupnya cacat, maka dicoret itu hadis. A ini ikut kecoret karena B-nya ini nggak memenuhi kriteria. Tapi kita anggap misalnya B ini setelah didatangi udah meninggal, yang ada tinggal anak cucunya. Anak cucunya bersaksi, beliau orang soleh banget Pak. Nggak pernah ada cacat dalam mendidik kami, termasuk dalam bergaul ke masyarakat. Maka dicatat, oke ini ya, oke. B. B ini menerima hadis dari siapa? Dari C. C di mana? C ini misalnya di Mesir. Maka Imam Bukhari datang ke Mesir nih. B ini udah meninggal, C kemungkinan juga sudah meninggal ya. Dan C ini udah meninggal, maka ceritanya anak cucunya, murid-murid dari C ini. Siapa saja didatangi satu persatu untuk diambil persaksian. C ini orangnya benar tidak? Begitu. C ini ngambil dari saya terus dicari itu. Dari D misalnya. D ini di mana? Balik lagi ke misalnya ke Mekah. Ke Mekah. Ke Mekah tapi orangnya sudah meninggal, maka dicari cucu-cucu murid-muridnya untuk diambil persaksian. Itu kerjaannya Imam Bukhari seperti itu. Maka hidup beliau itu habis. Beliau hanya concern di penelitian hadis. Maka tidak ada kitab hadis yang lebih sahih dari kitabnya Imam Bukhari. Walaupun dia muridnya Imam Ahmad, kitab hadis yang ditulis, yang dibukukan oleh Imam Bukhari itu lebih kredibel dibandingkan kitab gurunya Imam Ahmad itu. Nah, Imam Ahmad tidak sampai meneliti seperti itu. Tidak sampai mendatangi satu persatu, kemudian mengambil persaksian seperti itu, Pak. Nah, itulah Imam Bukhari. Beliau Imam hadis dikenalnya, ya, bukan Imam fikih. Tapi kalau Imam Ahmad kan konsentrasinya di fikih. Jadi beliau umurnya dihabiskan untuk membahas hukum, bukan meneliti hadis, siapa rawi-rawinya, rijalul hadisnya itu. Ya begitu Pak Milas ya. Bisa kebayang tidak Pak? Enggak, masih belum. Oh masih belum. Ya, bayangkan dengan 6.000 hadis Bukhari ya Ustaz ya. Kalau mekanisme itu yang jalankan kan nggak mungkin Ustaz. Kenapa enggak mungkin? Wah, 6.000 dia dari Damaskus ke Mesir ke Mekah, suatu hal yang di zaman itu tidak pesawat gitu ya. It's impossible gitu. Oh gitu. Itu ya. yang saya pikirkan gitu ya. Ya baik. Mekanisme kan nggak begitu mestinya. Ya. Ini ada, beliau itu nggak akan satu orang yang disasar ketika sampai kepada satu tempat itu. Ini rijalul hadisnya ada A, ada B, ada C, ada D, ada terus gitu ya. Nah ini di mana saja? A ini di Mesir, C ini di Mesir, D di Mesir. Nah dalam waktu bersamaan ketika Mesir, maka beliau akan menyelidiki A, C, D ini. Nggak satu Pak. Kalau satu-satu ya mohon maaf ya, terlalu boros waktu. Rijalul hadis kan ada berapa ribu itu ya orang-orangnya itu. Beliau kumpulir dulu. Ini A ini tinggalnya di Mesir, B ini di Palestina, C ini. Dan hadis-hadis beliau yang kumpulir itu udah sudah ada tabel kira-kira sekarang udah ada komputernya. Hadis nomor 1 ini rijalul hadisnya itu A, kemudian D, C gitu ya. Ini tinggalnya di mana. Dalam waktu bersamaan nggak cuma satu hadis. Tapi yang di Mesir itu dia akan menyelesaikan apa yang terkait dengan di Mesir, di rijal-rijalnya yang di Mesir. Begitu maksudnya, nggak satu-satu, kalau satu-satu nggak mungkin.
Kemudian hadis nomor 2 yang beliau sudah susun tuh, hadis nomor 2, 3. Ini di mana saja dalam waktu yang bersamaan nanti sudah selesai beberapa hadis ya yang terkait dengan rijalnya yang ada di Mesir, rawinya yang di Mesir. Ya iya, kalau menurut kita kalau satu-satu nggak akan selesai. Iya nggak selesai, tapi nggak satu-satu. Ya terlalu boros waktu. Jadi satu hadis pertama sampai 6.000 itu dicatat rijalnya, rawi-rawinya siapa saja. Begitu. Dan beliau awalnya nggak 6.000 Pak. Lebih dari 100.000 ya hadis yang beliau susun itu. Kemudian gugur karena dicoret-coret itu nyisakan sekitar 6.000 itu. Tapi polanya seperti ini. Dari hadis itu dia beliau kompuler hadis-hadis itu. Di Mesir saya ada target salah A, B, C, D ini orang-orang itu ya, didatangi orang-orangnya itu. Kalau sudah meninggal maka ditanya murid-muridnya. Muridnya meninggal, cucu muridnya. Cucu muridnya meninggal, ya murid bawahnya lagi gitu. Didatangi untuk diambil persaksian. Begitu Pak. Jadi gimana, nggak mungkin, kalau saya mungkin saja. Ya buktinya kan sudah terjadi, terkumpul dalam 6.000 itu sudah beliau bukan itu sahih, beliau katakan sahih karena melalui proses panjang tadi. Ya misalnya begini, saya akan travel nih, saya ingin tahu ini peserta RTG, peserta RTG ada yang di Bekasi. Di Bekasi orang yang Bekasi akan saya sasar semua dalam waktu yang bersamaan. Saya nggak mungkin Bekasi satu orang balik Bogor kemudian balik ke Bekasi orang kedua, nggak mungkin begitu, nggak mungkin. Yang di Bekasi akan sasar semua, kemudian setelah itu baru yang Bogor gitu kira-kira ya. Jadi hemat waktu, hemat perjalanan ya. Nggak akan, mohon maaf ya, kalau satu-satu bolak-balik setelah ke Mesir ke Madinah untuk mengurus satu orang nggak mungkin. Tapi yang dalam waktu bersamaan itu yang lain juga akan disasar. Karena Rizalul Hadis orang-orangnya sudah dibukukan dulu, sudah dicatat. Orangnya di mana, hidupnya di mana, dalam waktu bersamaan itu disasar semua ketika sedang di Mesir. Sasar semua, murid-muridnya siapa, catatin semua juga. Begitu Pak. Jadi gimana, nggak mungkin, kalau menurut saya sangat mungkin. Buktinya juga sudah ada gitu ya, buktinya sudah terbukukan itu hasilnya, hasil perjalanan panjang ini. Ustadz mau nanya, kenapa sebagian ulama kita atau umat Islam itu ada hadis dhaif tapi juga diterima, Ustadz? Kenapa itu? Baik. Terus apa Pak? Masih ada yang mau sampaikan tadi? Untuk sementara ini aja, Ustaz. Oh iya, hadis dhaif diterima. Baik. Hadis dhaif diterima itu kalau dia untuk fadhail amal saja, bukan untuk hukum. Yang terkait hukum harus kuat hadisnya. Untuk fadhail amal. Oh, berarti seperti apa? Organisasi apa yang di Kebon Jeruk itu apa? Yang pindah-pindah, Ustaz, itu banyak kan pakai fadhailul amal ya? Iya, banyaknya hadis dhaif juga itu. Fadhail amal. Kalau hadis yang lain nggak ada yang berbicara seperti itu, adanya hanya satu itu dan dia dhaif, maka masih dipakai. Tapi kalau untuk fadhail amal itu amal-amal yang nggak wajib Pak, untuk nambah amal saja. Nambah amal itu contohnya apa? Contohnya yang nggak wajib ya, amal nggak wajib kan, misalnya zikir berapa ribu kali begitu ya, itu kan nggak wajib. Siapa yang zikir berapa ribu kali, misalnya 1.000 kali, ya itu fadhail amal. Fadhail amal seperti itu. Ini hadis yang lain nggak ada Pak, cuman ini. Tapi dhaif itu dhaif statusnya kenapa? Itu rijalul hadisnya, rawinya kurang kredibel. Tapi ini nggak ada salahnya diamalkan, ya diamalkan. Maksudnya fadhail amal itu seperti itu Pak. Tidak terkait hukum, tapi nambah amal, dan amalnya itu kalau merintahkan zikir kan memang zikir itu harus sebanyak-banyaknya.
Tapi ini menyangkut langsung dibilang 1000 kali ini. Misalnya baca la ilaha illallah 1000 kali misalnya. Hadis lain nggak ada yang merintahkan begitu. Ya karena itu secara umum payung hukumnya adalah kalau zikir sebanyak-banyaknya, ini hadisnya doib, diriwayatkan oleh orang yang kurang kredibel, dia menyebut langsung bilangannya 1000 kali, zikirnya itu, membaca lafaz zikirnya, ya akhirnya itu dipakai, Pak. Kenapa? Ya secara umum, kalau zikir kan memang sebanyak-banyaknya, ya. Lebih baik. Wadkurullah dzikron kasiron. Payung hukumnya kan itu, bukan di hadis tetapi di Quran. Zikirlah pada Allah, sebutlah asma Allah dengan yang zikir yang banyak. Yang banyak itu berapa? Nggak ada bilangannya, di situ nggak disebutkan. Tapi ada ini tadi, hadis dhaif tadi nyebut baca la ilaha illallah 1000 kali, maka akan dimudahkan titik-titik bla 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 dan lain-lain. Nah itu yang dijadi amal fadhil amal itu maksudnya seperti itu. Menambah semangat dalam beramal. Tapi bukan amalan wajib, Pak. Kalau wajib harus diambil dari hadis-hadis yang sahih, harus dari Quran, dari hadis yang sahih yang kuat. Tidak boleh hadis dhaif untuk jadikan hukum. Kalau untuk menambah amal itu tidak apa-apa. Maka ya seperti itu bisa kemungkinan untuk berbeda pendapat ya Ustaz. Berbeda pendapat maksudnya bagaimana? Berbeda pendapat ini dalam arti ada yang istilahnya nggak memakai dan ada yang memakai gitu loh. Oh iya, berbeda dalam pengamalan maksudnya ya. Iya betul. Berbeda dalam pengamal maksudnya ikut hadis ini dipakai, kemudian ada yang nggak pakai berarti nggak mengamalkan. Iya betul. Ya. Kalau berbeda pendapat dalam amalan yang furu, dalam amalan yang bukan mahdoh itu tentukan cara dan waktunya, tidak apa-apa, Pak. Tidak apa-apa. Kita itu sudah berbeda pendapat. Saya ketemu teman itu sehari wajib baca alatib itu 1500 kali. Ini perintah siapa? Perintah gurunya. Baca aja alatib 1500 kali. Dia baca, iya baca karena itu perintah gurunya. Kalau kita istighfar 33 kali aja kadang kurang ya. Tapi sholat. Ya, kalau istighfar itu kan ada ya kuat itu hadisnya sahih. Karena dari Rasulullah itu rawi-rawi yang meriwayatkan istighfar setelah sholat 33 kali itu sangat kuat sih kok. Tapi kalau alatib 1500 kali ini mana pernah Rasulullah mengatakan? Nggak pernah. Terus itu gurunya dapat dari mana? Tadi fadkurullah dzikran katsiran. Ingatlah, sebutlah asma Allah dengan zikir yang banyak. Alatib kuna asma Allah, asmaul husna. Tapi gurunya kok menyebutnya 1500 kali. Ya terserah gurunya. Karena santrinya ini bandel, waktunya habis untuk mancing aja, kasih dengan yang banyak ini biar waktunya manfaat. Nanti ada santri lagi yang bandel lagi dipandang oleh gurunya, maka diperintahkan 10.000 kali sehari. Terserah gurunya aja, karena gurunya yang tahu tahu kebutuhan untuk santri-santrinya gitu ya, keadaan santri-santrinya. Itu beda-beda, Pak, betul, pengamalannya beda-beda. Beda-beda tapi semuanya benar gitu ya, Pak ya, maksudnya nggak harus saling menyalahkan. Beda-beda tapi semuanya benar. Kemudian yang nggak zikir setelah sholat benar juga, karena zikir itu sunnah. Setelah sholat langsung berangkat kerja atau berangkat ke suatu tempat karena udah ditunggu undangan dan lain-lain. Jadi habis zuhur nggak sempat zikir, langsung aja berangkat. Itu juga benar juga. Benar juga. Itu ya Pak Zainuddin ya, maksudnya beda-beda pengamalannya. Iya Ustaz, tapi ada sebagian begini Ustaz, karena itu memakan waktu banyak, padahal sedangkan di dalam Islam itu kan banyak diajarkan selalu menambah ilmu. Jadi kemungkinan penempatan seperti itu tadi mungkin ya bisa
dibenarkan ya. Tapi kalau istilah untuk belajar lebih banyak lagi, karena apa? Al-Quran kan bukan hanya waktunya dihabiskan untuk ini gitu loh, untuk yang seperti tadi gitu loh, 100.000 kali, sedangkan eh, waktu itu bisa dipergunakan untuk mendalami atau tadabbur Al-Quran yang lain, Tas. Iya, iya. Ya itu Pak, memang beda-beda ya. Kita punya kecenderungan dan bakat yang berbeda-beda. Ada yang senangnya menghabiskan waktu dengan zikir aja Pak. Dia kurang suka kalau diajak hadir di masjid ilmu yang sifatnya rada mikir. Apalagi nahu sorob, iqrob itu rada mikir itu. Dia nggak suka. Sukanya apa? Zikir. Ya Masya Allah itu juga udah nikmat itu. Zikir aja maunya dia itu, muter tasbih, zikir. Dia nikmatnya di situ yang enggak apa-apa, Pak. Karena memang ada bakat kecenderungan yang ke situ arahnya ya, ke situ. Bagian zikir saja. Nanti ada yang zikir itu enggak suka. Zikir enggak suka, maksudnya dia sholat saja. Sukanya apa? Dia sukanya kerja, ngejar target, ngejar bonus. Setelah itu apa? Setelah dapat bonus, dapat targetnya termenuhi, uangnya itu disedekahkan, ngurus yatim, biayai miskin gitu. Ini juga ada bakat seperti itu. Ini juga betul, yang ahli zikir juga betul. Kemudian ini yang nggak suka zikir ini, dia hanya sholat 5 waktu tadi. Ini juga yang membiayai ahli zikir, karena ahli zikir ini nggak kerja zikir saja gitu ya. Ya sah-sah saja ya. Cuman ya akhirnya kata siapa ini? Kata Umar bin Khattab, Khalifah Umar, Sayyidina Umar. Nah, itu ada anak muda itu. Sehari-harinya di masjid aja itu. Hanya muter tasbih ya, kalau sekarang kita muter tasbih, zikir saja, nggak kerja. Sampai makan minum aja dikirimi oleh orang lain, dia di masjid terus. Padahal masih muda. Kata Umar, yang masuk surga adalah yang ngirim makanan. Dia yang zikir aja itu enggak, katanya, saking keselnya. Ya, kalau sudah pensiun memang pantas ya, pantas dia lebih banyak duduk zikir itu. Kenapa? Tenaganya memang sudah kurang bisa untuk bekerja. Udah kakinya juga sudah lemah, tenaganya untuk ngangkat juga nanti malah kesleo, salah urat gitu. Ya udah zikir aja Bapak, sampai zikir saja. Yang muda-muda kalau masih muda, dia masih tenaganya masih, maka harusnya tidak dihabiskan untuk berzikir, tapi zikirnya adalah zikir dengan perbuatan. Apa itu? Mencari rezeki agar bisa menghidupi orang lain begitu. Ya harus memang banyak ini ya, banyak pertimbangan di situ. Tapi kalau nanti kita ketemu orang yang zikirnya panjang, kita lihat, oh memang sudah sepuh. Memang udah waktunya di situ, Pak. Karena kalau kerja jalan kaki juga 100 meter sudah ngos-ngosan kakinya sakit. Emang bagusnya emang duduk saja, zikir, banyak doa, mendoakan yang lain. Begitu. Itu benar gitu ya, benar. Tapi kalau kita ngelihat, ini orang itu nggak ada soleh-solehnya. Setiap selesai sholat langsung kabur, setelah kabur langsung ke pasar, langsung itu motongin ayam. Ya, itu betul juga, karena ternyata dia bakat kecenderungannya apa? Dia memperbanyak sedekah. Dari hasil kerjanya itu dia sedekah sana sini, hidupi yatim, nolong orang miskin. Itu betul juga Pak. Kecenderungannya emang dia di situ. Ya Allah berikan bakat kecenderungan kepada manusia kan beda-beda. Udah gitu aja ya. Kecuali kalau memang kita lihat, itu apa itu sholatnya kok nggak pakai ruku, sudah jelas salah, walaupun kata orang itu kiai pasti salah aja. Sholatnya kok langsung dari berdiri langsung sujud setiap sholat begitu, itu pasti salah. Kalau salah ya nggak usah diikuti, pasti salah itu. Ya gitu ya Pak Zainuddin ya. Iya. Masih ada ini, masih ada yang kurang pas. Enggak, sebetulnya kalau menurut saya juga sudah bagus penjelasan Ustaz tadi. Cuman kalau kita lihat dari Islam yang lebih ini kan, kita dianjurkan selalu menambah ilmu. Tapi kalau setiap saat yang dikonsentrasikan ke situ kan
agak mengurangi waktu untuk menambah ilmu Ustaz. Padahal ilmu di dalam Islam itu kan Al-Quran dan hadis itu kita pelajari bertahun-tahun pun belum tentu habis itu aja itu. Iya, iya betul. Iya, dan kita kewajiban menuntut ilmu kan juga bukan Quran dan hadis, maksudnya ilmu yang akan membekali kita sehingga bisa mencari rezeki, jadi tukang bengkel itu kan ilmu juga itu. Itu juga kalau kita memang senang bengkel ya memang perlu belajar bengkel agar apa? Kita minimal bisa membiayai kebutuhan hidup kita sendiri, tidak bergantung kepada orang lain. Itu kan perlu juga, ilmu juga. Tapi kalau sehari-harinya di masjid, mohon maaf ya, padahal masih muda, masih kuat. Kemudian untuk keperluan makannya dikirim oleh orang lain, ini kurang pas juga. Menurut saya memang kurang pas itu. Jadi pasif ya dia, pasif itu. Jadi harus kalau masih muda ya ilmu, cari ilmu sebanyak-banyaknya, termasuk untuk bekal keterampilan sehingga bisa membiayai diri ya minimal itu membiayai diri. Itu wajib itu. Ya kita juga harus tanamkan pada anak-anak kita kan begitu. Jangan sampai hidup itu membebani orang lain. Jangan sampai. Ini guru-guru kami juga seperti itu. Kamu kalau ngajar ngaji setidaknya kamu juga punya warung, punya kebun, sehingga kamu bisa menghidupi untuk makan sehari-hari dari hasil sendiri. Sehingga nanti apa? Kamu memang tidak berharap dari orang lain gitu ya. Itu guru-guru kami mengajari seperti itu. Kalau kamu ngajar ngaji, setidaknya kamu punya jongkok, punya warung. Sehingga setidaknya kebutuhan sendiri tercukupi, nggak bergantung ke orang lain. Karena itu termasuk menjaga muruah, menjaga apa? Kemuliaan, menjaga kehormatan sebagai guru. Karena guru ngaji juga harus terhormat ya. Guru ngaji juga harus terhormat. Nah, cara agar terhormat ya salah satunya dengan tidak bergantung pada orang lain. Dengan cara apa? Punya kebun tadi ya, punya hasil dari kebun, dari apa? Punya warung ya, begitu. Nah, insya Allah saya dalam posisi ini, saya nemani ngajar, nemani belajarnya sambil jaga warung saya. Punya warung saya sehari-hari dari warung. Karena 2009 saya sudah pensiun dari perusahaan telekomunikasi. Kantor saya di Sudirman 2009, tetapi saya sudah mengundurkan diri pensiun. Ya Allah, saya nampaknya kurang cocok kerja sini. Ya walaupun gajinya baik, bagus, tapi rasanya saya bukan di sini posisi saya. Ya akhirnya saya milih pensiun dini aja. Terus kemudian ngajari Iqra anak-anak tetangga-tangga saya itu. Ya sampai sekarang seperti ini. Tapi saya sambil jaga warung, buka warung maksudnya supaya tidak membebani orang lain sehari-hari itu untuk kebutuhan sehari-hari. Nah itu wasiat guru-guru kami seperti itu. Ya Bapak betul, jadi kalau masih muda ya cari ilmu sebanyak-banyaknya. Ya betul juga. Tapi kalau kita ketemu, ini anak muda kok cuma di masjid aja. Tempatnya harusnya nggak di situ ya tempatnya. Kalau yang sudah pensiun, dah aki-aki ya bagus di masjid karena emang posisi fisiknya sudah kurang kuat untuk diajak kerja bagus. Tapi kalau anak-anak muda harusnya nggak di situ. Harusnya tidak di situ. Harusnya dia mempelajari ilmu lebih banyak. Ilmu apa saja untuk bekal dia sendiri setelah nikah. Setidaknya tidak bergantung dari belas kasih orang-orang sekitarnya untuk makan saja gitu ya. Ya betul Pak. Saya juga termasuk ini teman-teman jamaah tabligh ini. Kalau dari sisi dunia dia kurang ya, mohon maaf ya, kurang gitu. Dia seakan-akan ngejar surga, ngejar akhirat ya. Sisi ikhtiarnya untuk dunianya rada kurang saya lihat. Walaupun mungkin saya salah juga. Saya kenal jamaah tabligh dari UK ya. Dia punya usaha Ustaz. Iya. Dia punya ini, dia apa namanya ya, kalau yang 40 hari apa itu dia ininya tuh ya. Itu memang dia 40 hari, tapi sebelum itu dia ada usaha. Jadi kalau jamaah tabligh di sini yang seperti Ustaz ceritakan gitu kayaknya salah itu ini ya.
Yang UK itu yang memang pembesarnya pasti orang-orang kaya Pak, kalau pembesarnya. Iya. Tapi jamaah yang di bawahnya itu saya melihat mereka untuk tergerak mencari maisha, penghidupan rezeki itu rada kurang. Saya lihat ya, mohon maaf mungkin Begitu ya, nggak Ustaz? salah. Iya, iya karena ini anak muda tapi dari pagi siang sore di masjid terus ya. Yang lain pontang-panting cari rezeki, kerja di bengkel. Ya walau alam ya, mungkin juga mungkin ada sisi apa ini. Makanya sampai timbul fitnah ya, dia ninggalin istri Pak itu di masjid. Pergi 40 hari istrinya dalam keadaan nggak ditinggalin beras, uang, akhirnya diurus oleh tetangga kiri kanannya. Kan kasus-kasus seperti itu banyak di kita ya. Kalau yang UK kesini dari Bangladesh itu orang-orang kaya mereka, orang kaya dari Pakistan yang kesini. Iya, ya itu ada apanya, ada yang minus Distorsi dari ya, ada distorsi dari itu. ya, ada yang minus dari mereka, emang harus diperbaiki juga itu. Ya kita ini kan saudara, mereka kan saudara kita. Diperbaiki, harus diperbaiki. Kalau ketua jamaah tablik Bandung ini kan kawan saya Pak, kawan kos satu kamar dulu si Nanang Maulana Isa itu, ketua jamaah tablik kota Bandung tuh, kawan tuh. Ya saya masanya kenal dekat karena pernah hidup satu kamar ya, teman satu kamar dulu waktu kos. Ya saya kenal ya jamaah tabligh seperti apa. Ya ada sisi yang diperbaiki. Sisi lebihnya apa? Mereka kuat ngajak orang lain itu. Jadi ketika waktu sholat ke rumah-rumah, ayo Pak sholat, ayo ya, Pak muslim itu ya, kuat banget ya. Kalau saya kan nggak mampu seperti itu, gedor-gedor itu, gedor-gedor rumah tetangga, ayo sholat, waktu jalan nggak mampu saya. Mereka mampu Pak, Masya Allah, mampu mereka itu. Tapi ini saat kalau di perumahan-perumahan tuh bisa menjadikan, kalau door to door itu juga bisa menjadikan masalah. Oh iya, kalau di perumahan ya, kalau di kampung bisa ya, kalau di perumahan komplek yang tertutup, maksudnya itu ya jadi masalah juga itu nanti. Jadi masalah, jadi fitnah ya. Ya, Masya Allah itu. Emang macam-macam ini. Ya, baik gitu ya. Cuman sedikit lagi Ustaz, boleh ya? Iya, apa itu Pak? Tapi kalau kita bisa ini Ustaz, kalau lebih bagus kan jangan sampai kita menanamkan ibarat orang yang di bawah kita atau yang pengikut kita tuh jangan sampai terlalu ibarat baca surat ini terus-terusan sehingga yang ayat-ayat yang lain tuh terbengkelai kalau Ustaz. Contohnya gini Ustaz. Saya dulu tuh di punya apa ayah mantu bisa ya namanya bapak ini bapaknya istri itu apa mertua punya mertua tuh pertama gini Ustaz, dia ngajar itu cuman di lingkungan itu, maaf ya, itu kebanyakan dulu kan Islam abangan itu ini kan cuman ngaji ini terus saja. Terus kemudian saya menanya ke saya gimana sih kalau begini, itu yang bagus Pak, tapi lebih bagus lagi kalau setiap hari diajarin alibata, kemudian meningkat sehingga suatu saat dia ke masjid itu nggak takut, karena abangan-abangan yang dulu Ustadz itu banyak kan diajarin cuman ayat di surat ini sehingga dari tahun ke tahun nggak ada perubahan. Tapi dengan adanya dia bisa ikro, bisa membaca Al-Quran itu kan lama-lama dia ke masjid nggak apa-apa, ke masjid tidak nggak ada masalah gitu. Terima kasih Ustaz. Oh iya, iya kalau itu karena keterbatasan ilmu yang ngajar juga ya, kalau cuma ngajar itu aja ya, mungkin keterbatasan beliau juga ya. Jadi dulu dapatnya itu, yang lain nggak dapat, ya itu aja yang diajarkan. Nah, itu masalah maksudnya. Sebetulnya enggak Ustadz, kan lingkungan juga banyak.
ustadz-ustadz yang lain tuh banyak, tapi kan untuk sementara itu diajarin terus dari tahun ke tahun sehingga dia nggak bisa menambah ilmu, akhirnya dari dulu sampai nanti tetap aja jadi Islam abangan Ustaz. Iya, iya, iya. Karena kurang nambah ilmu tadi ya maksudnya. Iya, iya Ustaz. Iya, iya. Iya Ustaz. Ini ya Ustaz. Ilmu itu penting Ustaz. Zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan peristiwa apa? Peristiwa Isra Mi'raj. Itu kan semua nabi berkumpul belajar kepada Nabi Muhammad gitu ya. Kalau sekarang malaikat itu berkumpul ketika kita mengadakan majelis taklim atau kita nggak hanya berdoa kan, majelis taklim gitu ya. Nah, saya juga membayangkan bahwa sebetulnya malaikat juga belajar Ustaz. Jadi Al-Quran itu kan hanya bukan untuk manusia, tapi seluruh makhluk ciptaan Allah. Jadi sampai sekarang pun malaikat juga masih belajar Quran itu gitu ya. Jadi kan nggak ada makhluk yang sempurna Ustaz. Ya. Jadi termasuk nenek moyang kita, roh-roh nenek moyang kita itu juga belajar ke kita Ustaz. Kalau kita sedang mengaji gitu, bukan hanya membaca Quran, tapi mengetahui isi Quran yang sebenarnya. Saya kok membayangkan seperti itu Ustaz. Kalau Al-Quran, kalau malaikat berkumpul ketika mengadakan majelis taklim, sebetulnya bukan hanya untuk mendoakan kita, tapi mereka pun belajar dari kita. Karena dari mana lagi mereka belajar kalau nggak dari manusia yang sedang mengkaji Quran gitu Ustaz. Manusia hidup yang mengkaji Quran. Karena yang masih jadi pertanyaan saya itu kan sama mati wal ard wa bainamahuma. Bainamahuma itu apa? Di antara kedua sama dan ard itu alam apa itu? Itu kan mungkin alam-alam roh itu yang di situ pun tetap belajar gitu. Jadi karena Allah menurunkan Al-Quran ini sebagai kalam yang tidak akan terulang lagi. Al-Quran ini sampai nanti hari akhir gitu ya. Dan Al-Quran itu harus dipelajari. Ini ilmunya oleh manusia. Kalau manusia nggak sempat belajar di dunia, ya nanti selama menunggu setelah mereka meninggal itu, dia akan belajar. Belajar dari mana? Dari manusia masih hidup. Kalau dari kisahnya Ibrahim, ini dari makna yang lain ya. Jadi saya melihat dari mimpi. Di situ kan mimpi itu subjeknya nggak ketahuan Ustaz. Yang waktu mau menyembelih itu loh Ustaz. Itu kan saya belajar dari mimpi. Jadi dari mimpi kita itu, mimpi manusia hidup ini, itulah para roh itu belajar isi kandungan Al-Quran. Karena Allah akan mengatakan bahwa semuanya itu nanti akan Islam pada waktunya gitu ya. Jadi semua manusia akan Islam pada waktunya. Jadi waktunya itu bisa di hidup ini, bisa nanti bahkan setelah meninggal Ustaz. Jadi memang kewajiban kita belajar Al-Quran itu harus detail, bukan hanya ini ya, bukan hanya membaca aja, tapi detail. Makanya saya senang sekali ikut Ustaz belajar Surah Nahwu gitu kan itu. Karena memang Allah itu memerintahkan kita bukan hanya untuk membaca, tapi Iqra kan bukan hanya membaca, tapi Iqra kan bukan tilawah ya Ustaz. Kalau tilawah kan hanya baca. Kalau Iqra kan ada yang lebih dalam dari hanya sekedar membaca gitu ya. Nah, seperti Pak Zainuddin bilang tadi bahwa memang harusnya kita harus belajar Al-Quran itu harus lebih dalam gitu ya. Kandungannya.
Karena 7 samawat, Ustaz. Ada 7 lapisan makna Al-Quran. Iya. Baik, terima kasih ya Pak. Kalau ruh itu nanti ketika sudah masuk alam barzah gitu ya, emang terhalang Pak. Maksudnya udah enggak bebas, mau belajar boleh, mau puasa boleh, enggak seperti ketika masih. Iya, dia justru itu. Dia belajarnya hanya bisa dari makhluk hidup, Ustaz. Dari makhluk hidup yang masih di bumi. Jadi dia nggak bebas, dia nggak punya amal lain. Makanya siapa yang bisa mengajarkan itu saudara terdekat biasanya. Makanya kita dianjurkan untuk berdoa. Sebenarnya tidak hanya berdoa, tapi untuk mengajari mereka gitu. Itunya nafs kita dengan nafs, karena nafs istilahnya ya. Ya, baik ya. Kemudian kalau malaikat itu enggak seperti kita, Pak. Kalau malaikat dia enggak ada kewajiban sholat, enggak ada kewajiban puasa. Jadi beda dengan kita dibebani oleh syariat. Syariat itu di mana di Al-Quran, itu hukum-hukumnya ada di Al-Quran. Iya. Mereka tapi ilmu lain kan ada di Al-Quran, Ustaz, bukannya syariat. Kenapa? Al-Quran kan bukannya syariat, tapi ilmu lain banyak. Maksudnya malaikat itu nggak seperti kita. Kalau malaikat itu diciptakan kamu sujud aja dia tugasnya. Iya, betul. Nggak belajar, maksudnya nggak akan belajar. Iya. Jadi saya kok lebih ini, Ustaz, lebih ke makna tugas kamu spesifik itu. Iya. Tugas kamu spesifik, iya. Spesifik itu dalam arti bisa jadi dia tetap dibebani untuk belajar, Ustaz. Belajar Al-Quran. Maksudnya kalau dia tugasnya itu tawaf, ya seumur kan tawaf aja malaikat itu. Tawaf. Tapi kalau malaikat yang sering hadir menyaksikan sholat subuh itu, wallahualam malaikat yang mana itu? Tentu yang memang ditugaskan untuk ikut hadir di Masjid Taklim, ikut hadir menyaksikan sholat subuh gitu ya. Karena malaikat kan beda-beda tugasnya dan nggak mungkin tertukar. Kalau malaikat seperti malaikat Israfil itu memang standby aja Pak di situ. Posisinya itu nggak akan pindah pos, nggak akan ikut kemana-mana maksudnya ya, nggak akan silang kemana-mana untuk mengerjakan tugas yang ditugaskan oleh yang lain. Udah posisinya masing-masing. Karena Rasulullah itu, syariat Rasulullah Islam itu juga dakwah Rasul itu kepada malaikat, tapi bukan untuk agar mereka melaksanakan apa yang dibawa oleh Rasulullah, bukan Pak. Kalau malaikat bukan. Kalau dibawa ke manusia agar ikut Rasulullah, ikut syariat. Kemudian dakwah ke kalangan jin juga untuk agar jin itu juga ikut syahadat, sholat, ikut ya puasa dan lain-lain. Jin. Tapi kalau syariat dakwah Rasulullah kepada malaikat, itu tujuannya bukan beda dengan tujuan dakwah kepada manusia atau ke jin. Kalau ke malaikat litahrim, liihtiraman. Agar apa? Agar mereka, para malaikat itu memuliakan Rasulullah. Tujuannya ke sana. Agar para malaikat itu memuliakan Rasulullah. Bukan mengikuti syariatnya. Jadi tujuan Rasulullah dakwah juga di kalangan malaikat itu, ke kalangan malaikat adalah agar mereka memuliakan Rasulullah. Salah satunya apa? Bersolawat. Bersolawat itu memuliakan Rasulullah. Mereka tidak sholat seperti kita, tidak puasa, kan mereka tidak butuh puasa. Kalau sudah puasa terus kan nggak pernah makan minum. Mereka juga nggak bisa menikah, nggak diciptakan pasangan untuk mereka, karena mereka tidak dikaruniai nafsu kecenderungan kepada lawan jenis. Beda. Tapi kalau yang malaikat yang hadir menyaksikan kita sholat subuh dan majlis taklim, itu malaikat yang mana? Wallahu alam. Tapi yang penting malaikat saja gitu ya. Malaikat. Wallahu alam malaikat yang mana. Karena beban mereka, tanggung jawab mereka itu berbeda dengan kita. Kewajiban kita dengan kewajiban mereka berbeda.
Ya begitu ya Pak ya, mohon maaf ini jadi kita nggak belajar nahu ini, ngobrol aja ya. Tapi mudah-mudahan ada manfaatnya ya, saya banyak dapat ilmu juga dari Pak Milas, Pak Zainuddin, dari Bapak di diskusi seperti ini. Ya, walaupun ini peminatnya sedikit, mudah-mudahan nanti sampai selesai ya Pak ya, masih 600 halaman, baru sampai 162 halaman masih perempatnya ya, seperempatnya. Ya hampir sepertiga, masih kurang. Mudah-mudahan selesai aja. Karena kalau sudah berlayar, ya memang kita usahakan sampai gitu ya. Terus berlayar nggak balik ke pantai lagi. Balik ke pantai harus sampai pada pantai yang dituju kalau sudah berlayar. Nah itulah istiqomah di situ, istiqomah. Dan istiqomah itu berat perjuangannya. Perjuangannya berat. Dan nilai kita kan ada pada istiqomah dalam amal itu. Amal kita itu nilainya ada pada istiqomah kita. Kalau nggak istiqomah ya nilainya kurang gitu ya, sedikit. Mudah-mudahan nanti bisa istiqomah. Amin. Walaupun ya cuma dikit-dikit tiap pertemuan, malah ini tadi nggak belajar cuma nambah apa ini tadi hari ini, nambah tahu aja ya, nambah 5 sama mau khulaso, ringkasan. Ya baik, sampai sini dulu. Terima kasih, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Bagian masih subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Milas.